الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل وجهك وعظيم سلطانك. صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن ومن بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Pak Haji Muhadi semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Amin. Pak Haji Togar yang insyaallah telah berinfak bersodakoh insyaallah diberkahkan. Amin. Yang berinfak ke kas majelis zikir Al-Huda juga insyaallah diberkahi. Amin. Bapak-bapak yang hadir insyaallah berkah, yang gak hadir karena berhalangan. Tadi ada yang WA di grup Pak Darmanto ya karena lagi ada uzur. Pak RW lagi ada baksos, Om Manto lagi keluar. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Apa yang disampaikan Pak Haji Muhadi tadi mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya, untuk senantiasa berada di majelis zikir Al-Huda ini. Zikir itu ingat, Al-Huda itu petunjuk, pas. Kita lanjutkan kultum kita di ayat ke-9 surah Yasin ayat 10 kalau tidak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Jadi bapak-bapak ini bukan tafsir yang detail tetapi bersifat kultum.
Kami jadikan, kata Allah, di antara mereka penghalang baik depan maupun belakang. Min baini aidihim saddau wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum, sehingga mereka tidak bisa melihat. Siapa mereka? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Cacak cek orang Sunda mah waktu itu teh aya keneh Nabi nabung kelekan. Pak Maring pun geseuh tak pakai bahasa Sunda. Kala itu patogar Nabi masih ada, ya. Orang berani melawan. Sehingga kata ada sebuah nasihat, tuba liman yaroni wa aman Nabi. Sungguh beruntung orang yang pernah melihatku dan bersamaku. Artinya bareng-bareng sejaman dengan Nabi. Tapi kata Nabi, summa tuba liman lam yaroni. Sungguh lebih beruntung orang yang tidak pernah melihat Nabi tapi beriman. Mudah-mudahan kita sebagai jamaah majelis zikir al-huda. Oleh karenanya, walaupun kita tidak pernah melihat Nabi, nggak pernah bersama Nabi, tapi kita aman tu billah, kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Allah, yakni Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mendustakannya sebuah kekufuran, keingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang menjadi berita dari Nabi bahagianya kita terima. Berita dari Nabi yang berupa ancaman bagi pelaku-pelaku kufur maksiat adalah siksa dari Allah. Kita harus menjauhinya. Nah, sehingga insya Allah terang benderang kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Bagaimana menghormati orang tua sayang sama anak, suami tanggung jawab sama istri juga amanah kepada suami. Ta'awanu alal birri wa taqwa, kita akan memahami untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, jangan saling tolong menolong di dalam dosa. Nah, bagi orang-orang kafir yang sudah tertutup karena Allah sudah nyatakan faghshaynahum fahum la yubsirun, tepaya teu ningali teu ngadenge. Kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum, karena sudah ada penutup. Yang menutup siapa? Ya hatinya enggak mau nerima, ya. Nah, di dalam ayat ini di depan mereka, di belakang mereka sudah ada penghalang yang menghalangi karena ketidakimanannya mereka, karena keingkarannya mereka. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum. Nah, ayat ini ukuran zaman sekarang jangan kayak zaman dulu nenek moyang dijadikan jimat, dijadikan jampe supaya nggak ditagih karcis sama masinis di kereta api. Ngambil tanah kuburan kemudian diaurin ke genteng supaya penduduk rumahnya ngadak-ngadak tidur. Itu yang namanya ajian sirep, bukan. Itu penyalahgunaan ayat, bahkan menjadi kufur kepada Allah Subhanahu, menjadi kufur terhadap ayat Allah. Cenah Nabi mah atuh da baheula. Waktu keluar dari rumah Nabi mau hijrah ke Madinah, yang singgah dulu di Jabal Sur, Pak Haji Maripun. Kan sebelum keluar dari rumah Nabi ngambil dana di dalam tafsir surah Yasin, kemudian diawurkan, dan sebelum ngawur membaca wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum, sehingga pemuda yang gagah yang mengepung rumah Nabi, ada yang nundutan, ada yang ngantuk tertidur pulas, ya, ada yang melotot tapi tidak melihat. Ieu mah mujizat Pak Guru. Mujizat itu suatu kejadian luar biasa yang Allah berikan hanya untuk kepada para nabi. Jadi Ustaz Rahmat jangan dipercaya, nggak ada. Itu pengobatan di TV, wallahu a'lam bimuradi, ya. Jadi mukjizat, ada yang di bawah mukjizat namanya apa? Maunah, ya. Untuk orang-orang yang beriman, orang soleh ada maunah. Ada lagi dari orang kafir namanya istijraj. Istijraj itu haram hukum. Nah, jadi ada istilah-istilah. Nah, jadi kalau gitu buat kita apa? Ya kita mah kayak kita malam Jumat inilah.
Minggu depan insya Allah agendakan Ar-Rahman, setuju. Al-Kahfi kepanjangan, ya latihan dulu. Misalnya Tabarok, setuju kita. Al-Kahfi, ya. Karena semuanya ayat itu tidak ada yang nganggur. Semua ayat itu adalah mukjizat. Tetapi Yasinnya tetap nanti balik lagi ke Yasin. Alhamdulillah, luar biasa ajakan Pak Haji. Nah, jadi jangan dijadikan ayat itu untuk seperti itu. Itu mah adalah mukjizat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian innamal tundiru manittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya bagi orang yang mendapatkan peringatan, ya, kemudian mereka mengikuti ya kepada ajakan itu, kepada dakwah Nabi, kepada nasihat Nabi, maka insya Allah pahala yang agung, pahala yang mulia. Karena di ayat sebelumnya ada orang yang nggak mau ngikut terhadap seruan Nabi tentang kebaikan itu, malah melawan, sehingga seolah-olah dia terbelenggu kedua tangannya di lehernya, saking tidak maunya maksudnya. Jadi di dalam ayat ini ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya, sehingga menjelaskan satu kelompok yang menerima terhadap nasihat, yang satu kelompok orang yang tidak mau mengikuti nasihat. Sehingga kata Allah, ingat maraneh KBT bakal paeh ujung nama. Nah, Pak Marek pun bingung deh. Kalau Pak Haji Muhadi walaupun orang Jawa tahu bahasa Sunda. Ingat kata Allah, kalian bakal mati semua, tidak ada yang abadi. Sehingga ayat 12-nya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin. Kamilah. Jadi domir pakai domir yang hitopnya kepada Allah. Inna, kami, nahnu, kami, sampai 2 kali menguatkan. Sesungguhnya kami yang menghidupkan dan mematikan itu bukan golok. Yang mematikan itu bukan COVID. Tadi pas maghrib Pak Haji ada alumni MDA juga wafat. Istrinya Pak Haji Abdul Latif PU, pengurus Asakirin dulu, yang bangun Cipularang itu salah satunya beliau, karena orang PU meninggal. Tapi saya mau takziah, tadinya mau izin, tapi katanya nggak bisa karena COVID. Ya wallahu alam. Ya, yang jelas mati bukan karena COVID, memang sudah waktunya. Itu sababiah. Inna, ini jelas ayatnya. Inna nahnu, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan kamilah yang mematikan. Adapun masalah hidup dengan problematikanya, mati pun dengan sebab-sebabnya. Mungkin sakit, tidak sedikit yang sehat juga sakit. Meninggal. Iya, gak usah cerita yang lain-lain. Salah kaprah, khusus dalam ayat ini aja lah. Ya, yang mematikan tuh Allah, titik. Inna nahnu nuhyil mauta, bahkan wa naktubu, Allah akan mencatat ma qaddamu, apa yang terdahulu, wa atharhum, dan asar-asarnya. Pak Haji Togar dulu kayak gitu, ada catatannya. Pak Haji Edi begitu ada, saya lagi ngomong ada. Ini kan rekam, wa naktubu itu rekaman. Allah akan merekam bekas-bekas kamu dahulu, bahkan bekas-bekasnya. Bekas kodul ngelonjor ada nanti. Ngelonjor juga ngaji. Maaf ada. Ngaji ngelonjor. Jadi wa naktubu ma qaddamu, maka ayo ikutin ajakan Pak Haji Muhadi. Banyakin bekas-bekas yang baik. Pak asar itu bekas. Asar-asar yang baik. Asar-asar yang soleh. Asar nasihat. Asar buka majelis zikir. Asar itu bekas, bukan waktu asar ya. Asar Pak Haji pemimpin zikirnya Pak Sarif. Saya kultumnya. Ini kalau kita dibuka nanti kelak akhirat. Bahagia kalau lagi pengajian gini mah. Wa naktubu ma qaddamu wa athar, dia Allah catat, bahkan bekasnya pun bakal ada Pak Haji Dulil. Bekas ini nih. Wa naktubu ma qaddamu wa atharhum, bahkan wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin, segala sesuatunya sudah ada di Lauhil Mahfuz.
Maka ini ada kaitan dengan hadis Nabi. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dan gemar infak ke kas majelis zikir. Ya, dengan ayat ini didukung oleh hadis riwayat Imam Muslim, idza matabnu adama in qata'a amaluh, apabila anak Adam meninggal terputuslah semua amalnya. Yang bakal tidak terputus asar, Pak Haji Togan. Asar itu bekas. Bekas apa? Sedekah jariyah. Kita meninggal terkujur seorang diri. Waktu hidup kita pernah sedekah, pernah nyumbang ke Al-Huda, pernah nyumbang kasnya majelis zikir Al-Huda, nyumbang orang yang kena banjir, orang yang kemiskinan, orang yang kelaparan. Itu yang akan mengalir terus pahala ketika kita di akhirat. Bukan masalah banyaknya sedekah tuh, yang penting ikhlasnya. Sedekatin jariyatin. Apapun yang kita sedekahkan, apapun yang kita wakafkan, apapun yang kita keluarkan selama kita hidup dan ketika kita terkujur seorang alim di alam kubur, inilah yang akan menjadi penerang. Apalagi masjid ini adalah harta kita. Ketika kita meninggal, orang sholat di sini, imamnya jamaah terus ngalir terus pahala. Kita dulu mungkin pernah wakaf Quran di Masjidil Haram, nggak tahu siapa yang baca, yang jelas di dunia siapapun orang baca mengalir ke kita juga pahalanya. Kita ngasih Quran di Al-Huda, dibaca ibu-ibu, dibaca oleh anak-anak, ke pesantren hafid impalnya, dibaca oleh orang-orang yang tahfiz Quran, mengalir terus. Si hafid ini kawin, punya anak, anaknya ngamalin, terus kita dapat pahalanya itu. Kita akan terus dapat pahala. Ini yang dimaksud mengalir pahala, tidaklah akan putus sedekatin jariyatin. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Pak guru, Pak An ngajar, Pak dosen ngajar, ustadz ngajar, kemudian anaknya jadi guru ngajar lagi, yang diajar jadi guru ngajar lagi, atau mungkin nggak jadi guru tapi ngasih tahu ke orang, maka kita pun terus mengalir pahalanya ke kita, tidak akanlah terputus. Sekarang bayangkan kalau anak murid kita ada yang di Garut, di Ciamis, di Cilodong, di Songsoa, di Amerika, di Paris, nyebar tuh murid kita, ngajarin lagi, maka sebanyak yang ngikutin kita juga dapat pahala. Maka inilah makna ketiga, awaladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh juga ketika kita mati, ketika kita di alam kubur, anaknya soleh, rajin ibadah, rajin sholat, rajin nolong, nerusin lagi sedekah jariyah kita, infak buat kita, wakaf buat kita, sedekah buat kita, maka pahalanya tidak untuk anak, bakal ngalir ke kita ketika kita di alam kubur. Gak percaya? Mati duluan. Ini sedekatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Makanya mari kita banyakin bekas-bekas yang baik, bekas-bekas kesalahan. Maka dalam kitab fikih, kalau sholat sunnah ada 4 yang kita lakukan, misalnya ba'da duhur atau kemudian kita sholat mutlak, mungkin hajat, bedain tempatnya. Para ulama dalam kitab, mungkin di sudut sono, sudut sini, supaya bekas baiknya banyak. Maksudnya itu ada kitabnya. Jangan dipakai hadis ini dari ulama. Sehingga bekas kita itu, baiknya kita itu ada. Tapi istiqomah juga harus ada. Misalnya saya duduk di sini. Karena nanti malaikat rahmat akan turun di majelis zikir. Salah ngasih rahmatnya karena saya pindah di sono. Jadi padulil yang dapat di sono. Itu ya, malaikat rahmat. Wallahu alam, tapi yang jelas memperbanyak bekas yang baik. Inilah yang dimaksud oleh ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya, kita ngasih Quran dibaca, dikasih lagi ilmunya diajarkan, dibaca lagi, apalagi jadi imam, pahalanya lebih gede. Masya Allah, terus akan mengalir itu pahala. Oleh karena itu mudah-mudahan bermanfaat adanya. Demikian, bukan karena lamanya, tetapi yang penting memenuhi misi Pak Ketua. Ya, selama saya ada, kita untuk saling berbagi dengan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.